Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 10 Agustus 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Tolonglah kami menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami melalui pemberitaan firman ini. Biarlah perjumpaan kami hati dengan Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan sebagai bekal kami menjalani hidup yang Tuhan berikan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Markus 4 ayat 40. Demikian dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bagian dari cerita Yesus menenangkan badai. Kita semua tahu cerita ini. Waktu itu, ketika Tuhan Yesus telah selesai mengajar, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Tidak terlalu jelas tujuannya yang pasti, karena Alkitab cuma mengatakan mereka bertolak ke seberang. Nah, murid-muridnya taat kepada Yesus, dan mereka semua naik ke dalam perahu, dan mereka berlayar bersama dengan Tuhan Yesus. Di tengah perjalanan menuju seberang itulah, tiba-tiba badai menyerang mereka. Markus 4 ayat 37 menceritakan bahwa badai itu adalah badai taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ada satu pelajaran penting yang hendak kita renungkan dari cerita ini. Jika kita perhatikan bahwa ajakan menuju ke seberang itu berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mengajak murid-murid berlayar ke seberang, dan murid-murid taat kepada ajakan itu. Tetapi apa yang terjadi? Justru ajakan itu yang membuat mereka bertemu dengan badai yang dahsyat. Nah, jika kita renungkan cerita tentang Nabi Yunus yang juga bertemu dengan badai yang dahsyat, kita semua paham bahwa itu wajar, sebab Yunus sedang melarikan diri dari Tuhan. Maka ketika Yunus menjauh dari Tuhan, wajarlah Yunus berhadapan dengan badai. Ini sudah menjadi keniscayaan. Jika kita menjauh dari Tuhan, kita akan menghadapi banyak masalah. Tetapi ini kan murid-murid bukan menjauh dari Tuhan. Mereka malah taat kepada perintah Tuhan Yesus untuk bertolak ke seberang. Tuhan Yesus bahkan hadir dan menyertai mereka dalam perjalanan itu. Namun karena ketaatan itulah, mereka justru bertemu dengan badai. Maka apa yang firman Tuhan hendak sampaikan kepada kita? Firman Tuhan dengan tegas hendak mengatakan bahwa dalam ketaatan kepada Tuhan pun, badai dapat menghampiri kehidupan kita. Tidak harus seperti Yunus yang melarikan diri dari Tuhan. Justru karena menuruti perintah Tuhan pun, kita dapat bertemu dengan badai. Masih ingatkah kita dengan cerita tentang Tuhan Yesus ketika baru dibaptis? Di situ diceritakan bahwa Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Bayangkan saudara-saudara, penyertaan Roh Kudus justru membawa Yesus ke dalam pencobaan. Namun, yang penting di sini bukan soal badainya atau soal pencobaannya di padang gurun. Tetapi yang penting di sini adalah soal penyertaan Tuhannya. Yesus membuat murid-murid bertemu dengan badai. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid menghadapi badai itu. Jadi dalam kebersamaan dengan Tuhan pun, kita bisa bertemu dengan badai kehidupan yang dahsyat. Namun ini bukan soal badainya, tapi soal apakah Tuhan Yesus menyertai kita di dalam badai itu. Jika Tuhan menyertai kita, maka kita selamat meskipun ada badai. Kehidupan yang penuh badai, asalkan Tuhan ada dan menyertai kita, jauh lebih baik daripada kehidupan tanpa badai, tetapi Tuhan tidak bersama kita, atau kita tidak bersama dengan Dia. Makna keselamatan yang sejati adalah ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Jika Dia ada bersama kita, ada badai pun
tidak menjadi masalah bagi kita. Nah, ketika badai itu menyerang kapal, murid-murid sangat ketakutan. Padahal kita tahu mereka adalah bekas nelayan yang sudah terbiasa menghadapi badai. Ini menandakan bahwa badai kali ini termasuk badai yang sangat dahsyat. Waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur. Ini pun menarik untuk kita renungkan. Karena apa yang Tuhan Yesus lakukan, kebalikan dari apa yang kita lakukan. Yesus tidur justru saat ada badai. Sementara kita terbangun di tengah malam karena apa? Karena ada badai kehidupan. Bahkan karena badai itu, kita bahkan tidak bisa tidur. Pertanyaannya, mengapa Yesus bisa tidur di tengah badai? Jawabnya, karena Yesus sangat percaya bahwa Allah, Bapanya, campur tangan di setiap detail perjalanan hidupnya. Yesus tahu pasti dan dia percaya bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya tanpa seizin Bapanya. Nah, mungkin kita tidak bisa tidur ketika ada badai, karena kita belum sepenuhnya meyakini bahwa Allah Bapa kita turut campur tangan dalam setiap detail kehidupan kita. Allah memegang kendali sepenuhnya dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah Bapa kita. Ketika murid-murid mengetahui Yesus sedang tidur, mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus sambil berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, bukankah tindakan murid juga banyak dilakukan oleh orang percaya saat ini? Banyak orang bertanya, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli dengan pandemi COVID-19 ini? Tidakkah Engkau peduli dengan pembunuhan keji yang menimpa Brigadir J misalnya? Tidakkah Engkau peduli dengan perang Ukraina dan Rusia? Tidakkah Engkau peduli dengan resesi dunia yang sekarang menimpa banyak negara? Dan tidakkah Engkau peduli dengan masalah yang sedang menerpa kehidupanku saat ini? Mengapa Engkau tidur saja, Tuhan?" Tetapi apa jawab Yesus atas semua keluhan dan tuduhan itu? Yesus langsung bertindak dan menenangkan badai itu. Sama seperti Yesus menghardik setan dengan mengatakan, "Diam." Demikian jugalah Yesus menghardik badai. Dengan kata yang sama dari Yesus, yaitu kata diam, setan dan badai sama-sama diam. Artinya apa? Artinya, Yesus berkuasa atas setan dan badai. Dan bukankah dua ini yang paling menakutkan dalam kehidupan kita? Di saat itulah Yesus kemudian berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Seperti bunyi firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dari sini kita belajar bahwa badai adalah cara Tuhan menyadarkan murid-muridnya bahwa ada Dia yang menemani dan menyertai mereka. Kita tidak perlu takut kepada badai. Kita hanya perlu takut kepada Allah dan kepada Yesus dan kepada Roh Kudus. Ketika kita takut kepada Allah, maka kita tidak perlu takut kepada badai atau setan apapun. Sebab ternyata Allah jauh lebih berkuasa atas itu semua. Maka inti pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah, jika kita percaya dan takut kepada Yesus, Dia akan ada bersama kita untuk menghadapi badai kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada badai. Kiranya Tuhan menyertai kita menghadapi badai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus untuk firman Tuhan yang bisa kami dengarkan hari ini, di mana kami melihat kembali bahwa Yesus mampu menghardik badai dan badai diam pada saat itu juga. Maka firman ini mengajarkan kepada kami hanya perlu takut kepada Allah, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Ketika kami takut kepadanya, kami tidak akan takut, dan kami tidak perlu takut kepada badai kehidupan yang senantiasa melanda kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya sepenuhnya bahwa tidak ada satu detail kehidupan pun yang tidak Tuhan aturkan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh kami
tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Agar kami percaya bahwa kami senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan firman-Mu kami akan jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.